Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reo Bagus Febrian, NPM 1714151026. Saya dari Universitas Lampung, jurusan Kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan biologi konservasi. Apa itu biologi konservasi? Biologi konservasi merupakan cabang ilmu biologi yang bergerak dalam bidang pelestarian alam. Biologi konservasi memiliki dua fokus utama, yaitu 1. Memahami dasar-dasar ekologi dari permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh spesies dan ekosistem, dan yang kedua, mengembangkan solusi ekologis atas permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, banyak sekali penjelasan dari biologi konservasi. Di sini saya akan menjelaskan 6 subbab yang ada di biologi konservasi, yaitu lahan basah, sumber daya kunci, pengelolaan kawasan konservasi dan masyarakat, zonasi sebagai salah satu solusi, tantangan dalam pengelolaan kawasan, dan konservasi di luar kawasan lindung. Yang pertama, saya akan menjelaskan lahan basah. Pengelolaan lahan basah merupakan masalah yang sangat penting saat ini. Keberadaan lahan basah dibutuhkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk populasi burung air, ikan, amfibi, dan tumbuhan air. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya air kawasan yang dilindungi akan menjadi pesaing langsung terhadap berbagai proyek irigasi, persediaan air untuk pemukiman dan industri, pengendalian banjir, dan berhubungan dengan pembangkit listrik. Lahan basah merupakan kesatuan yang berhubungan sehingga perubahan tingkat dan kualitas air di suatu tempat akan mempunyai dampak terhadap tempat lain. Pengelolaan lahan perlu mengadvokasikan bagi lahan terkait. Lingkungan kelautan juga membutuhkan pemantauan yang serius dalam pengelolaan keberadaannya. Selanjutnya, sumber daya kunci. Dalam setiap kawasan yang dilindungi terdapat sejumlah sumber daya kunci yang khas dan perlu dikelola secara efektif. Pengelolaan proaktif meliputi upaya-upaya pelestarian, pemeliharaan, dan penambahan sumber daya kunci adalah penting bagi keberadaan spesies. Contoh, dengan menanam pohon asli setempat dan membangun kolam buatan, suatu spesies vertebrata masih dapat dipertahankan keberadaannya, bahkan ditingkatkan dalam suatu kawasan konservasi berukuran kecil sekalipun. Selanjutnya, kawasan konservasi dan masyarakat. Baik di negara maju maupun berkembang, bagian utama dari suatu rencana pengelolaan adalah mengembangkan dan menerapkan kebijakan penggunaan kawasan. Masyarakat setempat maupun pengunjung dari luar perlu dilibatkan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan ini. Melibatkan masyarakat setempat merupakan hal yang sering dilupakan dalam banyak strategi pengelolaan kawasan. Selanjutnya, zonasi sebagai salah satu solusi. Salah satu solusi untuk beragam konflik kepentingan dalam kawasan yang dilindungi adalah dengan memberlakukan sistem zonasi. Sistem zonasi tersebut bertujuan mengelola kawasan secara keseluruhan dengan merancang dan menentukan wilayah yang akan diberikan prioritas bagi kegiatan tertentu. Dengan sistem zonasi, pada suatu kawasan yang dilindungi akan memungkinkan restorasi komunitas, perlindungan spesies terancam, dan mampu penelitian ilmiah akan diperbolehkan. Tantangan dari sistem zonasi ini adalah berkompromi dengan masyarakat agar dapat menggunakan sumber daya alam dalam jangka panjang yang berkelanjutan. Contoh, zonasi yang berupaya melibatkan masyarakat adalah yang sedang dikembangkan di Taman Nasional Bunaken. Tantangan dalam pengelolaan kawasan. Pengelolaan yang efektif membutuhkan sejumlah staf yang bermotivasi tinggi, berjumlah memadai, dan dengan kecakapan, keahlian serta perlengkapan yang layak untuk dapat melaksanakan peraturan dalam kawasan. Untuk mendukung kinerja petugas kawasan akan dibutuhkan pendanaan yang cukup. Dalam pengelolaan kawasan diperlukan sarana tertentu berupa gedung, peralatan komunikasi, dan infrastruktur yang tepat. Namun,
pada negara berkembang tidak memiliki staf dan perlengkapan yang cukup untuk mengawasi bagian-bagian terpencil.